Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Nur Hidayah dari Prodi Ekonomi Syariah 1B dengan NIM 2468116. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas fikih muamalah dengan Bapak dosen Dr. Hendrianto MA terkait dengan tinjauan fikih muamalah terhadap kasus yang terjadi di Rejang Lebong. Sebanyak 11 UMKM di Rejang Lebong gagal terima bansos pena. Sebanyak 11 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu kecewa lantaran gagal mendapatkan bantuan program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA dari Kementerian Sosial kendati sudah dilakukan pendataan. Informasinya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 akan dilakukan pencairan. Tiba-tiba pada hari Jumat jam 5 sore dibatalkan. Kata salah seorang Saidah didampingi dengan Rizdan, yaitu bukan kami yang menerimanya, jadi kami ingin tahu siapa yang menerimanya tersebut. Selaku pelaku dari UMKM saat mendatangi Sekretariat PPKH Kabupaten Rejang Lebong Senin. Dia menjelaskan bantuan program PENA dari Kemensos tersebut dijanjikan akan diterima oleh 11 pelaku UMKM ini. Setiap anggota akan mendapatkan sebesar 6 juta per orang dengan rincian 5,5 juta untuk dibelanjakan bahan kebutuhan usaha masing-masing dengan 500.000 termasuk tabungan mereka. Kami awalnya sangat senang dan sangat berharap karena sudah dijanjikan akan cair, tapi pada saat jam 5 sore dibatalkan. Pesan itu disampaikan lewat WA dan digantikan oleh kelompok lainnya yang berjumlah 16 orang. Kelompok Rutilahu namanya. Kalau kami nama kelompok RST, ujarnya. Kami awalnya sangat senang dan sangat berharap karena sudah dijanjikan akan cair, tapi jam 5 sore dibatalkan. Pada kesempatan itu, mereka mempertanyakan dasar pendampingan PHK dari PKH Rejang Lebong melakukan asesmen terhadap 11 pelaku UMKM ini sebagai calon penerima bantuan karena tidak mendapatkannya. Sementara itu, Firdaus selaku koordinator PKH Rejang Lebong menjelaskan jika permasalahan itu terjadi akibat miskomunikasi saja karena daerah itu ada dua kelompok penerima program PENA. Kelompok pertama itu adalah yang di asesmen. Yang datang ini adalah kelompok pertama jumlahnya 11 orang. Terus kelompok kedua itu ada 23 orang dan baru cair 16 orang. Jadi miskomunikasi saja karena kelompok kedua yang pencairan. Kenapa tidak kelompok pertama? Karena itu keputusan dari Kementerian Sosial, ujarnya. Sejauh ini pihaknya kata dia hanya melakukan pendampingan terhadap Kemensos, melakukan asesmen guna mengetahui layak atau tidaknya calon penerima bansos tersebut. Kendati demikian, pihak akan penerima bantuan meneruskan apa yang disampaikan oleh UMKM itu kepada pemerintah. Setelah itu saya ingin menjelaskan mengenai pelanggaran fikih muamalah yang terjadi dalam kasus tersebut, yang mana ada 4 poin. Yang pertama yaitu tidak tepat sasaran. Dalam Islam, bantuan harus diberikan kepada yang berhak berdasarkan asas keadilan. Jika seleksi penerima tidak dilakukan secara transparan atau ada favoritisme, maka hal ini melanggar prinsip keadilan dalam muamalah. Yang kedua adalah amanah yang tidak tertunaikan. Pengelolaan dana dalam Islam memegang amanah untuk menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Jika dana tidak sampai kepada yang berhak karena kelalaian atau kesalahan prosedur, maka ini telah melanggar amanah yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang ketiga yaitu ketidakjelasan informasi atau gharar. Jika ada ketidakjelasan informasi terkait persyaratan atau mekanisme seleksi dalam pemilihan bantuan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai gharar atau ketidakpastian, yang mana dalam fikih muamalah itu dilarang karena mampu menimbulkan potensi ketidakadilan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak milik kalian." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat yaitu potensi manipulasi data.
Jika ada kecurangan atau manipulasi data penerima untuk kepentingan pihak tertentu, maka hal itu dapat termasuk dalam kategori gosip atau penipuan, yang jelas sangat dilarang oleh Islam. Dalam perspektif fikih muamalah, solusi yang dapat diberikan pada masalah ini yaitu dengan memastikan mekanisme distribusi dana dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.